Untuk mendorong perekonomian yang terpuruk cukup dalam di kuartal kedua lalu, pemerintah memilih untuk membagi-bagikan dana tunai setelah keluarga miskin. Para pegawai atau karyawan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah akan diberi tambahan gaji sebesar Rp600.000 per bulannya. Pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian nasional di tahun 2020 ini. Pada kuartal kedua lalu, ekonomi Indonesia tercatat anjlok hingga 5,32%. Kinerja ekonomi ini bahkan menjadi yang terendah sejak krisis ekonomi tahun 1999 lalu. Untuk mendorong perekonomian di sisa tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku pemerintah telah menyiapkan langkah terutama yang bisa mendorong tingkat konsumsi. Salah satu program yang disiapkan adalah pemberian tambahan gaji bagi karyawan swasta. Karyawan dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah akan diberi tambahan Rp600.000 setiap bulannya. Kemudian pemerintah sedang mengkaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang mendapatkan memiliki upah di bawah 5 juta. Ini akan diperkirakan memakan anggaran sebesar 31,2 triliun. Berbagai langkah ini dilakukan karena sampai dengan bulan Agustus ini memang penyerapan program pemulihan ekonomi masih dirasa perlu untuk ditingkatkan. Rencananya pembagian tambahan gaji ini akan diberikan terhadap 13 juta pekerja. Pemerintah telah menyiapkan anggaran dari APBN sebesar Rp31,2 triliun. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemerintah akan memberi bantuan langsung tunai kepada 13 juta warga Indonesia yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan. Para pekerja ini akan mendapatkan bantuan Rp600.000 per bulannya sebagai stimulus baru yang diharapkan bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Ya, lantas bagaimana cara pekerja dapat mengakses bantuan tersebut dan apa saja syaratnya pemirsa? Dan bagaimana harapan dan sikap dari para pekerja mengenai bantuan langsung tunai tersebut? Kita akan berbincang dengan dua orang narasumber dengan staf khusus Menteri Keuangan Bapak Justinus Prastowo dan juga Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Ibu Nining Elitos. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, Selamat sore. Pertama saya ingin ke Pak Justinus. Pak Justinus, masyarakat ingin tahu, pekerja ingin tahu bagaimana mekanismenya agar mereka ini bisa dapat bantuan Rp600.000 ini, Pak Justinus. Apakah semua pekerja yang gajinya maksimal 5 juta bisa dapat Rp600.000 ini? Ya. Sebenarnya memang ini masih terus dimatangkan ya Mbak Tisa. Jadi pemerintah merencanakan memberikan bantuan tunai kepada pekerja yang gajinya di bawah 5 juta per bulan. Tentu saja ini mencakup seluruh pekerja di luar PNS atau pegawai BUMN. Jadi kalau PNS pegawai BUMN kan sudah mendapat alokasi yang lain secara rutin. Nah ini untuk pekerja itu yang pendekatan digunakan memang data lain dari ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan data-data lain yang sekarang sedang diinventarisasi oleh Kementerian Keuangan, oleh Satgas dan juga oleh Kementerian Tenaga Kerja. Yang sekarang sedang dirancang. Mengenai detailnya masih dimatangkan dan kami terus mendengarkan masukan dari semua pihak supaya program ini dapat dideliver dengan tepat dan tepat. Baik, Pak Justinus, ini kan khusus untuk yang bergaji 5 juta rupiah. Tapi bagaimana mereka yang memang sangat butuh tapi gajinya kurang dari 5 juta rupiah bahkan, Pak? Ya, maaf kurang jelas. Pak Justinus, kalau mereka gajinya kurang dari 5 juta rupiah, namun tidak terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, apakah bisa memenuhi syarat tersebut, Bapak? Ya, 13,5 juta pekerja yang menjadi sasaran itu tentu ini masih bisa fleksibel, diharapkan bisa menampung mereka yang sudah terdaftar di BPJS maupun yang belum terdaftar. Maka sekarang sedang dicari cara bagaimana yang efektif untuk mendapatkan data mereka yang ada di luar data di BPJS. Ini yang diharapkan bisa dapat dikumpulkan. Nah, mekanisme masih terus difinalkan, apakah nanti dengan self declaration artinya secara voluntary para pekerja itu mendaftarkan dengan beberapa syarat atau nanti secara kolektif melalui pemberi kerja. Ini sedang dirumuskan, jadi belum final.
Oke, Pak Justinus, ini semua masih dirumuskan bagaimana cara menjaring pekerjanya dan bagaimana juga apakah ini nantinya melalui voluntary atau mungkin dari perusahaannya masing-masing. Tapi begini, masyarakat ingin tahu, oke lah sekarang belum ada itu terrealisasi, tapi kita ingin tahu apakah nanti ini dananya akan dicairkan bersamaan dengan gaji atau mungkin ada jeda waktu antara gaji yang diberikan perusahaan dengan bantuan dari pemerintah ini? Ya, pemerintah merencanakan bantuan tunai sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan ini diberikan dalam 2 tahap. Per 2 bulan itu dibayarkan 1,2 juta rupiah. Jadi ini tidak bersamaan dengan gaji nantinya, Mbak. Tentu saja. Meskipun diharapkan ini bisa ditransfer langsung ke rekening para pekerja supaya lebih tepat dan tidak ada penyimpangan. Baik, kalau langsung ditransfer kepada pekerjanya, bagaimana pemerintah bisa memastikan kalau ini tepat sasaran, Pak Justinus? Ya, kalau data rekening pekerja seharusnya kan itu akurat dan valid. Apalagi kalau sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan, atau bahkan mereka sudah menjadi anggota dan rekening itu dipakai untuk menerima gaji setiap bulan. Itu yang diharapkan. Nah, tentu saja ini jadi alat kontrol nanti bagaimana database juga dipastikan akan dapat melakukan data matching antara penerima, by name, by address, lalu NIK dengan data rekening di bank, termasuk nanti kontrolnya melalui perbankan. Oke, nah ini kita ingin tahu, ini kapan realisasinya ini masyarakat pekerja bisa merasakan dana tersebut? Ya, diharapkan akan dibayarkan 4 bulan dari September sampai dengan Desember 2020. Baik, kita tunggu ya Pak ya realisasinya. Kita ke Ibu Nining. Ibu Nining, bagaimana organisasi Anda menyikapi kebijakan Bansos Rp600.000 ini per 1 bulannya, Bu Nining? Iya, pertama saya menyampaikan bahwa dalam situasi krisis ekonomi dan krisis kesehatan ini memang menjadi persoalan besar bagi rakyat dan bangsa. Di mana dalam situasi pandemik banyak buruh yang menjadi korban PHK, dirumahkan, haknya tidak dibayar, paling dibayar 25%. Kan itu. Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu pemerintah kita mengeluarkan dengan berbagai macam persoalan situasi kondisi yang kemudian dikeluhkan oleh kaum buruh dan rakyat Indonesia, justru pemerintah menjawab dengan program Kartu Prakerja, di mana kita tahu kartu program KPK ini tidak mudah diakses, bahkan harus melalui sistem online, dan saya mengecek hampir 99% anggota Konfederasi Kasbi, bahkan beberapa di Konfederasi Serikat lain tidak mendapatkan hal itu, kan gitu. Nah, kemudian ditambah lagi dalam situasi seharusnya pemerintah, kalau kita mau bicara, karena problem pemerintah bicara tentang persoalan perekonomian nasional karena daya beli masyarakat semakin menurun, tentu adalah seharusnya bagaimana memastikan rakyat ini mendapatkan pekerjaan dan pendapatan hidup yang layak, kan gitu. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, di mana kita tahu sekarang situasi yang dihadapi oleh kaum buruh yang korban PHK, dirumahkan, tidak mendapatkannya, seharusnya ada persoalan penegakan hukum dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, nah saya kita melihatnya program ini jangan hanya sekedar pemanis untuk memberikan sekedar pengembira rakyat gitu, tapi persoalan pokok rakyat tidak ada jalan keluarnya, kan gitu. Itu yang kemudian kita kritik dalam program ini gitu loh. Padahal kaum buruh hari ini jutaan buruh yang di PHK, bahkan tidak ada persoalan pengawasan bagaimana penegakan hukumnya, memastikan bagaimana upah buruh bisa didapatkan, ini tidak ada, kan gitu. Padahal kalau kita bicara pemerintah, kalau membicara problem rakyat hari ini adalah tentang persoalan dan pendapatan yang layak. Nah, kalau kemudian uang ini, kita tahu kemarin pemerintah melalui Menkyu menyampaikan bahwa negara dalam situasi krisis mengkhawatirkan dalam persoalan keuangan sehingga banyak melakukan pinjaman hutang ke luar negeri. Nah, kalau kemudian uang hutang ini tidak diberikan manfaat yang besar, ini justru kemudian semakin membuat krisis kita semakin dalam. Seharusnya adalah bagaimana pembangunan industri nasional yang kuat dan mandiri,
Menteri untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang layak bagi rakyat. Kan Bu Nining, ini kan dikhususkan untuk mereka dengan gaji maksimal 5 juta rupiah begitu ya. Tapi dengan angka 600.000 rupiah ini, katakanlah penghasilan mereka 5 juta ditambah 600.000 rupiah, 5.600.000 begitu dirata-ratakan. Apakah ini cukup, Bu Nining? Kalau menurut Anda? Ini kita bicara tentang persoalan bukan persoalan cukup atau tidak cukupnya, tapi problem rakyat hari ini kalau kita bicara tentang persoalan ekonomi tentu adalah yang harus didorongkan adalah bagaimana pendapatan yang layak bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia. Nah, kalau kemudian rakyat setiap persoalan dihadapkan dengan insentif dan kemudian dihutang dan itu dianggap rakyat selalu membebani negara, itu kan bukan jalan keluar. Yang seharusnya adalah bagaimana kebijakan upah layak nasional dari Sabang sampai Merauke, sehingga ketika pendapatan kaum buruh dan rakyatnya, para pekerjanya sudah layak, tentu ini tidak akan semakin membebani negara. Baik, Bu Nining, tapi kan ini kan disesuaikan juga, Bu, dengan kondisi pengusaha saat ini, kondisi perusahaan-perusahaan yang sedang dalam kesulitan melihat krisis di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, Bu. Ya, dalam situasi sulit ini kan ketika ada keterbukaan, transparansi, kaum buruh saya yakini pasti akan memberikan toleransi. Tapi situasi ini juga banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha nakal yang kemudian memanfaatkan, memudahkan, memuluskan bagaimana mem-PHK para pekerjanya yang kemudian juga tidak mendapatkan hak-haknya. Ini juga semakin besar dan meluas. Tetapi pemerintah kita sebagai pengawasan penegakan hukum ini sangat minimal pekerjanya gitu, pekerjaannya. Ini yang kemudian kita kritik terhadap pemerintah. Nah, kalau kita bicara tentang persoalan misalkan diberikan bantuan kepada pendapatan di bawah 5 juta, seberapa banyak kaum buruh itu bisa mengakses dan terdata kan gitu? Karena kita tahu banyak juga buruh di Indonesia tidak masuk dalam pendataan menjadi anggota BPJS tadi karena disebut melalui data BPJS. Terus kemudian banyak juga di daerah-daerah upahnya masih ada yang di bawah 3 juta. Betul, itu dipahami oleh kita gitu loh. Tapi apakah ini terjadi pemerataan? Apakah ini ada terjadi transparansi? Apakah bisa dikontrol oleh masyarakat luas gitu? Bahkan bisa diakses dengan mudah gitu. Pengalaman kita beberapa kali program insentif seperti ini justru kemudian tidak mudah bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia. Kartu prakerja kemarin saja gitu ya, jutaan buruh yang jadi korban PHK itu tidak bisa mengakses, bahkan banyak yang tidak mendapatkannya. Baik, Ibu Nining. Pak Justinus, kami ingin tahu Pak tanggapannya seperti apa. Apakah sudah bisa menjangkau semuanya meskipun ada syarat mutlak yang harus dipenuhi, yakni harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sesaat lagi pemirsa, kami akan segera kembali.